di mana? Saya lahir di Galing, asli Taik Mune, orang Galing. Di bawah batang pisang nanam Taik Muneknya. Lahir di Galing tanggal 5 Januari tahun 1992. Alhamdulillah umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah saya meninggal 2055. Apa kita tang tahu? Iya kan rencana ya bisa aja keluarga aja ada rencana. KB keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya itu lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi presiden, nak saya buat program ya 2 istri cukup. Insya Allah yang nyoblos saya bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu dikoyaknya kerata suara. Ketip dia. Ustadz satu dia. Kan rencana. Nah itu. Insya Allah saya meninggal 2055. Saya ngitung-ngitung, saya ini kan 29 tahun. Tinggal 34 tahun lagi. 29 tambah 34 sama dengan 63 tahun, sama dengan umur Nabi. Nabi meninggal umur 63. Sekarang 2021 tambah 34 sama dengan 2055. Nah, jadi saya insya Allah umur saya masih 34 tahun lagi. Kalau Pak Haji Hamdani berapa umur dah? 65. Hati-hati ya. Dah banus 20 tahun dah ya. Sampai tahu kalau subuh. Hati-hati. Saya bukan nakutih Pak padakannya. Guru nak kita pada gaya dah pucat mukanya. Tapi mati ini tidak bisa nak kita kira-kira. Ada orang sehat tapi ternyata baru nak lewat balik dari masjid di Langoroto mati. Ada orang katanya sakit ya, diperiksa ke dokter, ternyata kata dokter umurnya tinggal lagi 2 bulan. Bu, umur ibu tinggal lagi 2 bulan. 2 bulan ke dokter, kenapa? Karena ada tumor ganas di otak, umur ibu tinggal lagi 2 bulan. Dia nangis, dikatakan dokter umurnya tinggal 2 bulan lagi. Ibu nangis tapi lakinya tawa. Ngapalah tang tawa lakinya? Ndaan semuanya orang laki gaya. Cuma rata-rata gaya. Tapi apa yang terjadi? Kata dokter tinggal 2 bulan lagi, malah dia dah 2 tahun malah ndak mati-mati. Dokter yang mengatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloi. Jadi ini ndak bisa nak kita kira. Yang penting kita bila mati. Yang penting adalah mati kita itu husnul khatimah. Itu yang penting. Kalau cerita mati biar kacik mati, orang kaya, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah mati. Maaf Pak Lurah. Kalau Pak Lurah mati esok, misalnya, iya Pak kalau Pak Lurah esok lusa mati, yang ngantri panjang. Bahkan belum mati pun dah ngantri orang. Kalau wali kota mati, ramai yang nak ngantri. Tapi kalau ustadz mati, payah nak ngantri kan ya. Belum tentu nak nyari ustadz macam Ustadz Hatoli pun payah, betul? Biar salah pokoknya betul aja. Untuk nyukekan hati saya. Saya tinggal sekarang di Kecamatan Sejangkung. Saya 7 adik dari saya anak 5 dari 7 adik. Nah, dari 7 adik ya saya lah yang paling ganteng. Kata umak saya.
Mun kata ibu-ibu, ganteng ke lakiku masih. Out dia. Dan alhamdulillah saya udah nikah. Ibu-ibu saya harap tidak ada yang kecewa. Karena di beberapa tempat begitu saya sebutkan saya dah nikah berubah mukanya. Ada yang langsung balik malah. Tidak ada yang kecewa kan? Tapi saya baru nak sekali nikah. Masih ada 3 kursi kosong. Kalau mau. Insya Allah saya istri 1 dan satu-satunya insya Allah sampai hidup lagi di surga tetap 1. Kemudian tadi ada pantun nih soalnya. Ada pantun dari Pak Hamdani, ketua panitia. Siapa namanya? Pak Haji Hamdani. Jadi karena tadi dia berpantun untuk saya nak balas. Dalam adat orang Melayu, pantunnya harus dibalas, Pak. Iya, betul kan? Nanam selasih di tepi padi. Itu malas pantun Pak Haji Hamdani. Nanam selasih di tepi padi. Selasihnya dari Malaysia. Terima kasih kepada Pak Haji Hamdani yang nampaknya lebih ganteng dari nek aki saya. Sekarang saya ngajar sebagai dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Sambas. Itulah perkenalan kita. Sekarang kita buat MOU dulu. Berapa lama nak ceramahnya itu? Kita MOU dulu, tanda tangan Memorandum of Understanding between me and you. Gara-gara tadi kanak bari ikan makan lauknya ikan bawal, lancar bahasa Inggris saya. Ibu ceramahnya nak berapa lama? 1 jam kuat ke? Bapak 1 jam kuat? 1 jam kuat? Melawan ibu Saya di mana-mana ceramah memang 1 jam. Ya, 1 jam saya ceramah, tapi kalau saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya berhenti. Karena orang dah ngantuk, dah ada lagi gunanya ceramah. Percuma kita ceramah biapi-api, jadi bawah biai air. Tumpah olinya. 1 jam, insya Allah tadi mulai jam 8.25, insya Allah lakak jam 9.25. Oke, setuju? Dah setuju, dah lah lakak ceramahnya. Tadi itu hari apa ini? Hari Kamis kan ya? Hari Kamis. Ini hari Kamis. Tadi jam keraja. Sebenarnya kita keraja tadi. Berarti malam tuh sebenarnya kita dah kapak. Lalu dalam pikiran saya kalau dah hari keraja tuh yang hadir tuh pertama yang hadir pensiunan. Dalam pikiran saya tuh yang hadir pensiunan karena dia ada lagi keraja. Dia di rumah aja nunggu malaikat maut datang. Yang kedua, yang banyak mendengarkan ceramah ya orang banyak utang. Rajin dia ke masjid, orang banyak utang ya. Saya dah tanya, kau kenapa rajin ke masjid? Banyak utang Pak Ustaz. Di rumah ditagihnya tolen, di masjid an berani dia nagih. Dalam pikiran saya yang hadir ceramah kalau itu orang pensiunan banyak utang. Tapi ternyata malam hari itu lengkaplah udah yang hadir. Pak Lurah ade, perwakilan dari kecamatan ade, Pak Sekcam, dari Kapolsek ade, luar biasa Pak Kapolsek hadir malam hari itu. Malah hadir ke beliau tuh Pak, mun ada ceramah. Saya ceramah di Pontianak, saya ceramah di Kuburaya, saya ceramah di Mempawah. Polisinya nak masuk masjid pun tak mau, takut. Apa gitu banyak dan pakai masker. Tapi saya tahu karena beliau dan pakai baju dinas. Luar biasa polisi mau dengarkan ceramah. Kalau ada polisi mau dengarkan ceramah, bersaksilah bahwa ia orang baik. Dia memang dah ceramah, tapi dia berdakwah bisa lebih hebat lagi dari saya.
Dia tidak ngomong, dia cukup isuk lusa tulat janun jam keraja dia pakai baju apa namanya, baju coklatnya ya, sembahyang dia berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu di belakang? Nong, coba kau lihat ya nong. Apa mak polisi weh? Apa dia mak? Polisi ajak dia sembahyang. Ayahmu baru nak ansip dan sembahyang. Mantap kan dakwahnya? Dan perlu ngomong. Saya nih Pak Ustadz, daan bisa nak membubarkan orang yang ngagi pacaran, kan bisa. Saya balik ceramah dari Singkawang, dari Hotel Katulistiwa waktu ya, malam-malam balik saya. Kebetulan ditempatkan oleh Pak Haji Mustaqim di hotel saya. Balik jam 12 malam, saya pakai oto. Saya lihat ada biak muda semoncengan pakai motor ninja yang nungging orangnya ya Pak. Saya lihat kecepatannya cuma 40, tapi dakuannya 120. Nggak mungkin saya turun dari oto lalu saya assalamualaikum. Oh kata dia tak sunsangkan tuh dia keparik. Kan bisa, tapi pun dia polisi bisa. Apa lagi? Biak-biak muda sekarang banyak pakai motor knalpotnya disunatnya. Motor dah bagus-bagus knalpotnya disunatnya lagi. Apa nak bunyi dimasukkannya lagi kelereng di dalamnya, pang. Ah itu Pak polisi tolong diamankan. Ase beranak telinga kita dengarnya. Prit. Oh. Minggir, siapa? SIM ada Pak, STNK punya Pak. Tahu kau kesalahanmu apa? Tahu Pak. Apa kesalahanmu? Knalpotku sunat Pak. Nah, kau harus dihukum. Apa hukumannya Pak? Dekatkan telingamu ke knalpot ya. Aku ngegasnya. Dah ke? Oh salah Pak, kata dia, kalau rusak telingaku, cabut. Bum. Pakak lakaknya. Kebetulan malam minggu datang kawannya nelpon, assalamualaikum bro, jadi ke kita kalak ke pantai Pasir Panjang. Kita malam minggu ke Pasir Panjang jadi ke apa? Barang dah tadi ya pakak. Nah, ini polisi dakwahnya luar biasa. Saya Ustadz cuma kerau kepadau aja, nggak jelas sebenarnya tujuannya. Sige agi saya cuma nak nyeritakan bahwa polisi itu hebat Pak. Contoh lagi, pernah pengalaman sholat Jumat terlambat, barang karena antara keluar jam ngajar jam 11.30, nak menuju masjid yang dituju agak jauh, jadi nelponlah kepada Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid, ya saya nampaknya terlambat tuh, kalau udah masuk waktu gantikan aja saya khutbah. Oke Pak Ustadz. Terlambatlah saya khutbah Jumat karena terlambat, masjid dah penuh, duduk paling belakang kan biar kacing pongah ketawa kiki. Saya kan kasal kalau kita adik-adik orang khutbah di atas mimbar, apa kata Nabi, faqad lagha wa man lagha, siapa yang ngomong bercakap-cakap ketika khutib di atas mimbar, sia-sialah sholat Jumatnya. Saya gimana nak nyayangkannya tuh? Makanya ya dah naik khutib di mimbar, saya pun corongek dia Pak. Lakak saya corongek, saya dicorongeknya. Takut dia dengan saya. Tidak lama kemudian ada polisi masuk terlambat juga gasaknya. Oh dalam hatiku, ada kayak gasaknya yang lebih lambat dari aku. Polisi terlambat. Ngapain polisi terlambat? Karena dia ngatur lalu lintas. Di depan Masjid Agung Babul Jannah di Samasnya, kalau udah aman semuanya kendaraan, rapi semuanya, aman lalu lintas, barulah polisi masuk pakai rompi jauh. Oh masuk dia, begitu melihat biak kacipong sekali batuk naknya dia pucat biak sebenarnya.
Ngape biak dang takut? Ada pistolnya. Pistolnya pistolinyan, bukan pistol air. Inilah dia, makanya kalau kita punya jabatan, gunakanlah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Nih Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, keliru dan rugi kalau jabatan yang kita miliki tidak mempermudah kita menuju surga. Pak Kapolsek nih coba, kalau misalkan nanti di akhirat masuk surganya ini tidak perlu ngantri, betul? Wah, si An yang betul kan? Kapolsek di kecamatan Singkawang Utara ada berapa orang? Satu aja kan? Jadi tak perlu dia nak ngantri masuk surga. Sedangkan Pak Haji di Singkawang Utara ada berapa? Banyak, harus ngantri Pak Haji nak masuk surga. Payah, tapi nanti di akhirat kalau dia salah gunakan jabatannya, malaikat nyarinya pun gampang. Wah iya, dia seorang nang tuh ya, dia langsung tarik ke neraka. Maaf Pak, itu ya contoh Pak ya. Apa usah tersinggung cepat mati. Pak Lurah kayak juga, coba kalau Pak Kapolsek misalkan sholat subuh, dia sholat subuh di situ, lalu ditanyanya, mana tangsian lalu babin tuh di situ sembahyang Jumat, sembahyang subuh kata dia. Lalu ada jamaah yang melaporkan ke Babin Kamtipmas itu, Pak semalam dicari Pak Kapolsek. Oh, belum azan subuh dah zaman dia tertogok di situ. Hebatnya ke, baru nak dicari Pak Kapolsek, belum Pak Kapolres. Tapi kalau saya yang nyarinya, kemana Babin datang si An Pak Ustaz ngapain juga? Si An, ini jabatan ini gunakanlah betul-betul untuk menolong agama Allah. Kemana tadi ceramahnya tuh? Lupa saya. Jadi itulah dia Bapak Ibu, makanya mereka ini hadir di sini motivasi bagi kita semuanya supaya lebih semangat adik kita untuk menghidupkan pengajian malam hari ini. Acaranya adalah peringatan Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan di waktu malam. Siapa aja yang berjalan di waktu malam berarti dia agi Isra. Pak Haji Hamdani berjalan malam-malam bawa sentar nyuluh ke atap, berarti dia agi ngapa? Isra. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Siapa aja yang naik berarti dia agi Mi'raj. Bapak-bapak balik dari dengarkan ceramah saya itu ngomong dengan bininya, "Di, abang asenak Mi'raj." Kata bininya, "Oke, I am coming." Malam Jumat saja ini. Bolehlah langsung diamalkannya tadi ya. Ceramah yang bagus bukan yang ramai hadir, ceramah yang bagus bukan mikrofonnya bagus, ceramah yang bagus adalah begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Coba ibu. Tapi yang dimaksud Isra Mi'raj bukan ye. Isra Mi'raj adalah berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke aras, lewat Sidratul Muntaha Mustawa, balik lagi ke dunia setelah menerima perintah sholat 5 waktu, waktunya tidak lebih dari 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj itu inyan ke bulan. Memang kalau dah malam agak payah konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Isra Mi'raj dari dunia sampai ke langit, balik lagi ke dunia cuma 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj itu bulan kenyan. Dari mana buktinya? Saya pagi ceramah ke Kuburaya dari Sambas jam 1 nyampai ke Kuburaya jam 6. Balik lagi ke Sambas 6 kali 2 berapa? 12 jam baru nak Sambas Kuburaya. Itu dunia ke akhirat.
8 jam inyan ke bulak kalau makanya kalau kita pikirkan pakai otak itu otak kita kekacikan untuk mikirkan peristiwa yang besar Isra Mi'raj itu kekacikan. Tapi kalau kita yakin pakai iman pasti inyan. Ndak mungkin, memang ndak mungkin kata otak kita. Coba kita lihat Nabi Adam ini ada biar kacikan bu ibu itu biar kacikan yang dapat. Biar kacik itu pasti ada umaknya, pasti ada ayahnya, betul? Ada umak, ada ayah, maka ada anak. Umak ayah namanya sabab, anak namanya akibat. Tapi lihat Nabi Adam si an umaknya, si an ayahnya. Tapi Allah mau jadi nak? Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Isa umak ade ayahnya disik Siti Maryam melahirkan anak bernama Nabi Isa. Nabi Isa Siti Maryam itu si an lakinya tidak pernah tersentuh jin dan malaikat sekalipun, tapi dia bisa hamil, Allah yang mau. Tapi sekarang banyak perempuan nak bersaing dengan Siti Maryam. Begitu lahir si an ayahnya orangnya muda. Orang di mana-mana payah punya anak. Ada yang dah 10 tahun kawin, dah dapat anak. Ada yang 5 tahun kawin, belum dapat anak. Dia nikah Januari, Februari dapat anak. Si an ayahnya Siti Maryam. Tapi karena Allah yang mau, maka dia jadi, maka terjadilah. Jadi tak bisa nak kita pikirkan. Tapi kalau nak kita pikirkan pakai otak, itu dia Isra Mi'raj. Saya diundang ceramah ke Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Jarak tempuh pakai oto R3 KB 1613 PC itu 1 jam dari Sambas. Waktu saya nak ngambil baju, di kocekan saya ada sabut. Masuk dia ke kocekan saya pakai baju. Pagi saya ke Ledo 1 jam ceramah sampai jam 8, lalu balik lagi ke Sambas sampai jam 9, 7, 8, 9, berarti 3 jam balik lagi ke Sambas. Saya gantung lagi baju saya, keluarlah Samud jumpa dengan kawannya. Dari mana kau bro? Aku dari Ledo guys. Ledo tuh di mana kata dia? Kabupaten Bengkayang. Tadi kau berangkat jam berapa? Jam 6. Itu jam berapa? Jam 9. Apa? 7, 8, 9. 3 jam nak engkau bolak-balik Sambas Bengkayang. Nehi. Tak mungkin kata dia. Kalau berjalan seorang memang tak mungkin. Tapi aku numpang di bajunya Ustadz Hatoli. Makanya aku cuma 3 jam. Nah, Nabi Muhammad itu Pak, bukan dia berjalan seorang, tapi diperjalankan. Ayatnya tadi dah dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, subhanallazi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, laila, pada satu malam. Oh, laila ya artinya malam Pak Ustadz. Tahu lah. Nama ibu siapa? Laila. Wah, ibu malam-malam berarti. Nama itu penting. Orang banyak sekarang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Oh, penting nama Pak Ji. Setidak-tidaknya nama itu pertama menunjukkan agama seseorang. Agama. Coba kalau nama orang Hasbur Rahman, kira-kira apa agamanya? Mungkinkah Kristen? Tidak mungkin. Kalau namanya Franciscus Robertus Columbus Tatunus Melatus, apa agamanya ya? Agama lain. Yang kedua, namanya biasanya nunjukkan suku. Kalau nama orang Mok Lasot,
Apalah sukunya ya? Nggak mungkin ya orang Jawa. Amok Perak. Jadi penting namanya, makanya ibu-ibu kalau mari anak name sana asal-asal. Pak Ustadz, itu nama anakku dari Al-Quran. Dan surah apa bu? Ya surahnya begitu ditunjukkannya ternyata Abu Lahab. Nama anakmu siapa? Nama anakku Nasrullah. Oh, Nasrullah ada dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada ayatnya. Namamu siapa? Namaku Tariq Pak. Ada ayatnya. Was-samaa'i wat-tariq. Ada ayatnya. Namamu siapa? Namaku Kiau. Kiau apa ya? Kiau dari Al-Quran juga. Mana ayatnya? Maliki yaumiddin. Jangan ibu anak nong kita tuh jak orang miskin beri ajak namamu cangkul supaya kau rajin kalak bekabon. Berilah nami supaya jadi motivasi. Orang tua harus jadi selalu memotivasi anaknya. Nong, ayahmu cuma jadi Pak RT, kau jadi camat. Ayahmu cuma tamat SD, nong, kau sarjana. Ayahmu cuma tukang tambal ban, kalak kau punya pabrik ban. Usah nak ngomongan anak, dah nong, ayahmu tak jak bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayahmu. Hancur dunia persilatan gitu. Harus dimotivasi. Maaf, saya ini orang kampung. Ayah saya SD pun dah tamat. Umak saya SD pun dah tamat. Bahasa Indonesianya dah lancar. Sekali-kalinya suah saya bawa dia ke Jakarta. Waktu saya wisuda, saya ajaklah beli pakaian. Di wilayah-wilayahnya pakaian, ditanyanya ke yang jual, berapa ini Suti? Siti kamera. Aduh mama, ada cowok baju hitam di sini daya sepanas. Kita nawarkan rumah kue. Kamu yang bikin sekarang. Mak, biar nawarkan rumah kau saya nunjuk kamera tuh. Singkawang Utara tuh mak, yo Kapolseknya. Kapolsek juga. Tapi umat saya walaupun dia tidak tamat SD, tidak banyak-banyak permintaannya dengan saya anaknya, nong. Pokoknya kau belajar agama aja. Umat tidak mau kau punya jabatan, tapi kau tidak kenal dengan Allah. Umat tidak mau kau punya harta yang banyak, tapi kau tidak tahu siapa Tuhanmu. Umat cuma ingin nanti kalau umat dah mati, kaulah yang selalu mendoakan umat setiap di akhir solat, di akhir sujudmu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi dulu sempat saya ngire umat saya sempat ngire dengan umat saya itu anak angkat Pak. Kenapa? Karena saya dimasukkannya ke pondok pesantren. Apa kata dia? Sekolah mondok kau di situ, awas sih kau lari, mun kau lari dan ku akui kau sebagai anakku. Ih, kajamnya lo mati, jangan-jangan aku anak angkat. Lalu tamat saya dari pesantren Basuni Imran, saya langsung dikirim ke Jakarta 2008, balik lagi ke Sambas 2017, hampir 10 tahun Pak di Jakarta. 10 tahun di Jakarta, sekalipun tidak suah dia ngomong selalu. Makin yakin saya aku anak angkat. Tapi pas balik saya tanya inyan supaya daan suuzon. Begitu dia takaan masak masih pakai ambus kayak sulingnya, pakai tungku. Ya apa namanya? Siung ke? Iya dia. Takaan dia berapi mulai saya tanya, tungging-tungging dia masak. Mak, aku nak nanya tuh, nanya apa kata dia. Sebenarnya aku tuh anak kandung, dia anak angkat. Anak kandung lah kata dia. Duduk kau katanya, memang anak garang deh. Duduk kau. Gayalah kami dididik di rumah. Macam nak kalah lagi tentara militernya rupanya. Duduk kata dia. Duduk. Ngapa kau tak ngomong dia?
10 tahun mak aku di Jakarta, sekalipun mak ndak suah ngomong salu. What's wrong? Kan saya udah S2 waktu ya, bahasa Inggrisnya lancar. What's wrong? Oh, kata dia, apa kata dia? Mun aku ngomong salu, kau balik. Mun kau balik, kau jadi hantu. Masih ingat kau kan jak sosok, kata dia. Masih ingat nyo, coba lihat rumah kawanmu yang namanya Andi ya, patah kakinya kau berkelahi. Iya saya kayak kacik pak polisi, mun sekarang pasti kan laporkan. Dia kacik saya pernah berkelahi sampai patah. Jadi kau umat layah ke sinun supaya kau nanti belajar agama, supaya dia orang hilang hantunya. Mun kau balik kau jadi hantu. Jadi kaulah satu-satunya harapan umat, supaya nanti umat mati kau yang mendoakan umat. Saya dakuklah dia, minta maaf mak. Nah ini pasan pelajaran untuk bapak-bapak. Kalau nak masukkan anak ke pondok, ibu-ibu ya terutama, Ustaz nak diantar pakai air mate, pakai air aku apa Ustaz? Boleh. Kayak iliur boleh juga. Itu kadang nak ngantar anak ke pondok ke situ aja. Rapukannya dia masuk ke dalam pondok, terbayang malar muka umatnya nangis. Jadi dia nak balik tolen. Tapi memang saya pernah pak punya kawan tentara dia. Nih di depan kita ada tentara. Dia waktu saya ceramah dia sambutan pak. Bapak-bapak, ini tentara yang ngomong. Ibu-ibu, kalau nak masukkan anak ke pesantren, usah nak diantar dengan air mate. Kita harus tetap semangat nyekolahkan anak kita ke sekolah agama. Kata tentara. Ih, lo mati saya mantap tuh tentara. Tapi apa yang terjadi? Lalu dia pak tahun pertama masukkan anaknya ke pesantren Usuluddin. Itu kawin lagi, kau ngomong aja waktu ya. Tapi pak yang doan sayang anak. Ih, yung apa ya? Nah, adik, oh iya harus diamankan dulu nampaknya ya. Jangan kemana-mana. Saya nak pantun dulu. Ikan hiu akan tomat goblok apa? Ah, ini nampaknya calon tentara nih. Ikan hiu tanam padi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti makanya anaknya itu diberikan pendidikan agama. HP dok Pak Ustadz masukkan sekolah agama, nanti jadi Ustadz semenye lah dia. Naan harus dia nanti jadi Ustadz, tapi agamanya dah kuat. Dia boleh jadi kapolsek, tapi di kepalanya ayat-ayat Al-Quran banyak. Dia boleh jadi dokter, tapi di kepalanya udah Al-Quran 30 juz. Nanti datang ibu-ibu nak pagi berobat, Assalamualaikum. Itu salam yang salah. Yang betul Assalamualaikum, karena tidak ada huruf waw di sini. Mun ada huruf waw baru boleh dipanjangkan. Itu kan tidak ada huruf waw di sini. Assalamualaikum, nah itu yang betul. Jangan Assalamualaikum, salah ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Silakan. Ini dokter yang hafal Quran, akhlaknya pun bagus. Ibu kenapa bu? Itulah dah 3 hari mencret dan hilang-hilang. Sabar bu, sakit itu datangnya dari Allah. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata dia, kok bu dokter tengah hafal kata dia ayat-ayat. Iya, oh saya memang dokter tapi banyak hafalan Quran. Jadi bu gimana bu, mau ke disuntik? Boleh disuntik, tapi sambil sholawat dulu bu. Kata dia, sholawat dulu
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Gitu dia nyuntik. Dah lakak kata. Dah lakak ke Bu Dokter? Udah, tandaan terasa. Itulah Bu berkat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si ibu? Ya Allah, Bu Dokter tuh udah cantik, ilmu agamanya kuat, hafalan Qur'annya banyak. Ngomong-ngomong Bu Dokter dah nikah ke belum? Bu Dokter dah nikah ke belum? Bu Dokter dah nikah ke belum Bu Dokter? Belum Bu. Ya Allah, cantik-cantik, pintar Bu Dokter, tapi ternyata belum nikah. Andai aku masih punya orang bujang di rumah, kulamar kau untuk anakku. Kata si ibu. Kata lakinya di samping, andai isuk biniku mati, kulamar kau untuk aku. Binaan semuanya orang laki ye, cuma rati-rati ye. Inilah dia Pak, kembali lagi ke soal Isra Mi'raj. Laila dia diperjalankan pada satu malam, baliknya nerima perintah solat 5 waktu. Ini solat agak beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa turun ayatnya, kalau ibadah haji turun ayatnya, kalau ibadah bayar zakat turun ayatnya. Tapi Isra Mi'raj ndak turun ayatnya. Muhammad itu ndak bisa diwakilkan, kau harus naik. Kalau Pak Kapolsek nelpon, Pak Haji Hamdani, ya Pak, minta maaf saya ndak bisa hadir karena ada acara di Polres yang ndak bisa diwakilkan. Kira-kira acara di Polres dia penting atau ndak penting? Saya ulang sekali lagi. Kalau Pak Kapolres ngomong, Pak Haji Hamdani saya tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa diwakilkan di Polres, kira-kira acara di Polresnya penting atau tidak penting? Penting. Nah sekarang perintah sholat tidak bisa pakai wakilkan, berarti sholatnya penting atau tidak penting? Penting. Nah sekarang pertanyaannya, sholat iya penting atau yang penting iya sholat? Yang penting sholat atau sholat ya penting? Sholat ya tapi kan kenyataannya dalam sehari-hari kita masih memegang prinsip yang penting ya sholat. Kau nggak petang dan suah semua yang berjamaah 5 waktu ke masjid? Yang penting kan sholat Pak Ustad. Bu lakinya ke masjid ke masjid Pak Ustad. Bila? Jumat. Tang Jumat naik. Yang penting kan sholat. Kau ngapain tang sholatnya di rumah 5 waktu? Yang penting kan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah asar tuh bang, dah kita ke masjid. Asar masih ada jam 5:30. Tangga ya kau sembahyang di akhir waktu. Yang penting kan sembahyang. Kata Nabi, al-mutahawilu bisolah ikhwanas syayatin. Orang yang nganggap remeh sholat adalah saudaranya setan. Munade bapak ibu yang nganggap remeh sholat, kalak we sholat ya, kawan setan. Makinnya daan digode lah setan, barang dah kawannya. Bos kita gode biar iya yang malar meremehkan sholat, usah kata setan. Iya my brother. Kawan kita dah ya, ndak usah digode. Lebih kawan setan inyan yang daan semua yang lalu. Bu, ibu, bu. Maaf Pak, ibu kan ya mundaan diajak ngomong khawatir dia ngomong seorang. Mun bapak-bapak kan tenang, nunduk, bentar-bentar, tumpah hai olinya. Ibu-ibu nih karap nak bu, ibu ninggalkan sholat? Karap. Memang perempuan tiap bulan dapat jatah lampu merah. Mun bahasa kita di Sambas nih datang bulan. Hebatlah orang Singkawang bulan yang datang ke dia. Mun orang Amerika dia yang datang ke bulan. Ibu-ibu tiap bulan dapat jatah lampu merah. Menstruasi, bukan mencret. Menstruasi tiap bulan. Cuman ibu-ibu pun banyak juga yang korupsi masih.
mennya cuma 5 hari ditambahinnya lagi 2 hari. Saya mikir dalam pikiran saya, ya pejabat naang yang rajin korupsi, rupanya ibu-ibu pun korupsi juga. Lakinya nanya, dek, itu dah hari ke-7 kau tang belum sholat. Biasanya kan kau men cuma 5 hari, itu dah hari ke-7 kau belum sholat. Masih ada bang sikit-sikit. Sana mula, apa mula? Yo, kelihatan ya. Itu boleh karena suami istri tidak ada lagi auratnya. Ibu boleh melihat punya bapak full, bapak melihat punya ibu full, boleh. Yang penting yang dilihat bini seorang, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustadz semari dah kulihat full dia. Binimu ke? Bukan bini kawanku. Dia melintang otaknya ya. Bila lagi ibu boleh meninggalkan sholat kalau dia melahirkan, nifas namanya, harus 40 hari. Nah, kalau 30 hari bersih mandi sholat macam biasa, 40 hari baru bersih mandi hadas besar sholat seperti biasa, 70 hari baru bersih ada ke 70 si An juga nak ngeramput aja. Nah, jadi jangan sampai ninggalkan sholat 5 waktu, karena sekali aja kita ninggalkan sholat, bapak, oh hadir ke kira kematian. Sekali aja ninggalkan sholat 5 waktu disiksa di neraka sehari. Saya ulang, sekali ninggalkan sholat 5 waktu disiksa di neraka berapa hari? Sehari. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jangan sampai bapak ibu ninggalkan sholat 5 waktu. Oke lah, ibu-ibu ada alasan dia nak ninggalkan sholat 5 waktu, dia ada men, dia ada nifas. Sekarang bapak-bapak saya tanya nih, kira-kira apa alasannya ninggalkan sholat? Men juga, mencret adalah. Bapak coba sebutkan, silakan Pak. Bapak silakan sebutkan itu di juga. Apa alasannya ninggalkan sholat? Saya jawab sekarang. Hah? Pak Ustadz, aku dah anak sembahyang, dah anak sholat. Kenapa dah anak sholat? Aku dah kaya. Ada ke yang bisa ngalahkan kayanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman saking kayanya, halaman rumahnya emas. Sekaya-kayanya orang Sungai Rasau, paling giginya emas. Ada ibu-ibu galang emasnya banyak beririk di tangannya. Wah, dia nak beli sayur. Berapa sayurnya? Dia nak menunjukkan galang emasnya, Pak. Berapa sayurnya? Kata yang tukang sayur, 10.000. Tunjukkannya gigi emasnya. Kau emas di tangannya, aku di gigi. Iya, cerita guru saya. Jadi ceritanya orang Padang dengan orang Makassar ya. Jadi Nabi Sulaiman ya kaya, tapi dia sholat luar biasa. Sholat masih dia walaupun kaya. Coba nunjuk tangan yang orang kaya. Si an ke orang kaya di Sungai Rasau. Kami ada anak nunjuk ngaku-ngaku gaya Pak Ustadz. Nah, jadi Nabi Sulaimannya kaya luar biasa, tapi dia tetap sholat. Nah, apa lagi alasan dah anak sholat? Pak Ustadz, aku dah anak sholat, bukan dah mau nak sholat sebenarnya Pak Ustadz. Lalu kenapa? Aku dah tahu bacaannya. Nih, yang dah tahu lalu bacaan sholat, ini saya beritahu caranya. Kita yang dah tahu lalu bacaan sembahyang, saya nunjuk kamera. Kan ditonton lah orang ramai itu. Biak-biak yang antu-antu kan masih ramai di sini. Kita yang dah tahu lalu bacaan sembahyang, datang ajak ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam, sah sholatmu.
Tapi usah seumur hidup gaya. Sambil ngapal. Mu'allaf iya mu'allaf tahu ke mu'allaf? Bukan muke disalap. Mu'allaf ya orang baru masuk Islam. Dia kan tidak tahu bacaan sholat. Jadi gimana dia sholat? Ngikut aja dulu sambil ngapal. Belilah tuntunan sholat lengkap di pasar ya. Kalau yang ukuran sekilan yang agak kacik ya 5.000, yang agak besar 10.000. 10.000 ya mahal ke murah? Murah. Masa 10.000 pun tidak mau katanya nak masuk surga. WC umum aja sekarang dah 5.000 di Pontianak. Kancing 2.000, berak 3.000. Pas kita berak dimintanya 5.000 pak. Nah petang 5.000 berak ya kan tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing kan. Tukang jaga WC pun korupsi juga. Belilah tuntunan sholat lengkap 10.000 sambil ngapal, sementara ngikut aja dulu. Oh jadi boleh ngikut dulu Pak Ustadz? Boleh. Ikuti seluruh gerakan imam dari takbir sampai salam. Imam takbir, takbir juga. Imam ruku, ruku juga. Imam sujud, sujud juga. Imam kantut, usah nak kantut juga. Kalau imam kantut, misalnya ini misal kantut batal kan nih. Imam kantut, misalkan dia baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, terus dia napi. Nah ini kan ada pintu nih, lawang. Nah, keluar dia wudu lagi, lalu dia masuk jadi makmum. Makmum yang di belakang seorang maju ke depan. Tadi pas batal ihdinas siratal mustaqim, terus dia keluar maju makmum, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lanjutkan kerajaan imam tadi ya, usah nak ngulang sholat. Kalau ngulang sholat kantut agi, ngulang sholat kantut agi, bila nak laka sembahyang. Cuma di kampung saya lihat imam dah tahu kantut dan mau napi. Supan. Kantut jalan terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Orang penasaran laka sembahyang ditanyanya Pak Imam ya. Pak Imam, stop bentar weh. Apa? Tadi kau kantut ya? Sikit naang nih. Mun sikit naangnya batal keadaannya. Biar nak secuil, seupil, sesuduk, seujung kuku kau kantut, tetaplah batal. Jadi ini ngikut dulu bacaan imam sampai nanti sambil ngapal. Jadi sebentar ngikut aja dulu. Tapi kan supan kalau orang dah tahu bacaanku semayang. Siapa yang tahu makmum? Bacaan makmum siapa yang tahu? Siapa yang tahu kan? Barang jak sanyam daan bunyi. Gerak-gerakan aja mulutnya. Allahu Akbar. Baru-baru semayang dia. Nah yang penting sholat aja dulu, ikuti gerakan imam. Nah jadi mudah itu sholat sebenarnya. Nanti kalau udah hafal banyak, dah hafal ini, hafal ayat, hafal surah, kalaupun nak ngimam, dah bolehlah ngimam. Tapi kalau nak ngimam pun usah nak langsung sembahyang maghrib, sembahyang zuhur aja dulu. Karena zuhurnya kan dan banyak modalnya, takbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya lupa sami Allah. Lalu karena buruk pertama imam grogi, bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Kata makmum sami Allah goblok. Batal ya nyabut goblok. Ngikut. Jadi kalau tidak tahu lalu bacaan sholat, bapak boleh, ibu ngikut aja dulu. Apa lagi alasan tidak anak sholat?
Pak Ustadz, aku mau sebenarnya sholat. Lalu kenapa tidak mau sholat? Dan tahu usolinya. Sembahyang itu tidak harus pakai usoli. Kata siapa harus usoli? Nak. Sholat itu, usoli itu bukan rukun. Yang rukun itu niat. Niat tidak harus pakai usoli. Usoli itu hanya untuk menguatkan niat. Coba kalau pakai usoli baru mau nak sholat, banyak orang tidak sholat. Karena lama juga we ngapalkan usoli ya. Dan bolak-balik kelupaan usoli. Sembahyang apa itu ini? Oh, maghrib soalnya. Usoli farodol maghribi. Berapa rakaat ini? Orang dah sujud dia masih usoli. Cukup dalam hati niat, pakai bahasa Sungai Rasau Singkawang. Ya Allah, itu aku sembahyang maghrib 3 rakaat tandanya. Allahu Akbar, ikuti gerakan imam. Isuk sembahyang maghrib aja. Ya Allah, niatnya masih sami macam nak semari. Allahu Akbar. Sah ya. Jadi sholat itu mudah. Kalau kata biak-biak yang anak metal, anak pang, tahu ke anak pang? Rambutnya macam nak durian. Subangnya 12, kanan 3, kerek 3, alis 2 igi, hidungnya sige macam nak sapi korban. Bibirnya sige, dia makanya kita yang nyiluk melihat ini. Tatonya ular tadung. Gek muda tatonya ular tadung, Pak. Tapi karena dah tua, ngerenot, ngeridat, ngerisut, ngerintil, jadi cacing pita. Yang tato bolah gerek, waktu gek muda, tatonya burung Raja Wali nak nangkap ikan di laut. Oh, waktu gek muda. Tapi begitu dia udah tua, berubah jadi pirik. Tato banyak di badannya. Pak Ustaz, sebenarnya aku masih apa nak sholat kanaknya. Lalu kenapa nak sholat? Maaf Pak Ustaz, aku suka anak wadahkannya. Apa tatomu? Dibuka. Di apa masalahnya? Dibukanya bajunya, Pak. Tato luar biasa. I love umakku. Di baunya ada I love umakku. Dia memang preman, tapi sayangnya dia dengan umaknya. Tatonya ular tadung. Nanti kalau kau tobat, ndak usah nak kau hapus tatonya, ndak usah. Lalu karena tadi waktu masih hidup dolok, gek muda, mabuk tolen, siau layau, lintang pungkang, kelakuan ndak jelas, kisah ngacau nak dari orang, betato-tato, mabuk-mabuk. Begitu kau tobat, ndak usah kau ambil setrika, lalu kau setrika ular tadungnya. Kalau ular tadung di setrika, belok-belok lah dia. Biarkan aja. Katanya kalau betato ndak ansah sholatnya Pak Ustaz. Sah. Siapa yang ngatakan ndak ansah? Seluruh dunia yang ngatakan sholatmu ndak ansah karena betato. Tapi seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sah. Jadi ndak usah dipermasalahkan. Bagi yang betato-tato, tapi yang belum betato, usah nak betato. Yang supankan pas umroh nanti. Begitu pagi umroh dibuka bajunya. Oh, di sini ada ular tadung, di sini ada ular sawah, di sini ada ular tanah, di sini ada tikus mati. Supanlah dia, orang semuanya labbaik Allahumma labbaik. Orang di belakang labbaik Allahumma labbaik. Ketakutan melihat dia tato. Jadi yang belum betato usah nak mulah tato. Hei, kita yang biak-biak muda yang belum betato usah nak mulah tato. Tapi yang dah terlanjur terjerumus ke dalam apa namanya ya, dunia pertatoan, dah usah kalian hapus sampai ngerenot, ngeridat, ngerintil badan kalian ya. Yang intinya adalah apa kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak memandang fisik kalian, wala ila suwarikum. Allah tidak memandang penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang adalah iman dan amal kalian,
hati dan amal kalian itu yang Allah lihat. Allah ndak mandang badan kita. Tapi jangan gara-gara hadis itu lalu isuk ndak mandi. Masuk kantor ndak mandi, dipanggil oleh bosnya. Situ. Tapi kau tang ndak mandi. Allah ndak mandang badan kita, bos. Sesuaikanlah. Mun bau lasing payah juga kita nak konsentrasi, woi. Piagi yang mulutnya daan digosok giginya selama seminggu. Pak, kata Nabi, andai kata tidak memberatkan umatku, pasti kusuruh mereka itu nyikat gigi setiap kali nak sholat. Itu kadang udah daan gosok gigi semua yang subuh. Kayak muskan lagi nguap dan ketutup. Iya Pak, seumur hidup ingat kurang. Buntuk nyan mulutnya ya katanya. Gosok gigi. Islam itu sangat menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Nah, jadi sholat bagi yang adik-adik tato tadi ya, tidak usah kalian khawatirkan, sholat kalian sah. Sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Walaupun ada orang ngatakan sholatnya tidak sah, air wudhu tidak masuk Pak Ustaz. Masuk. Inilah, jadi apalah lagi alasan tidak nak sholat? Tidak tahu bacaan, ngikut. Tidak tahu usolli, pakai bahasa kita dalam hati. Badan bertato-tato, sah tetap sholatnya. Apa lagi alasan nak ninggalkan sholat? Pak Ustadz, kami itu kan keraji di Rasau tuh, Sungai Rasau. Apa keraji orang situ? Tukang? Oh, nukang. Kume sian kume. Ini bagi yang kume-kume atau keraja sawit dirampok gatah, dirampok situ. Kalau nanti di Ume, misalkan lihat jam, ternyata dah jam 12:05. Kalau nak balik ke rumah, perlu berjalan hampir 1 jam. Maka bapak boleh sholat di atas tanah. Boleh kita sholat di atas tanah Pak Ustaz. Bumi Allah semuanya itu suci. Kau sholat di atas tanah, sah sholatmu. Tapi lihat-lihat juga, takut ada tai kucing di sini. Malah biasanya ada tai urang lagi ya. Dirampok gatah kami suruh dalam burung nih berak. Jadi lihat-lihat juga, usana asal nungkup-nungkup di sini. Kalau yakin di situ tidak ada najis, sholat sah sholatnya. Dan pakai sajadah Pak Ustaz, nah di atas tanah. Di atas tanah. Di Mesir tuh kalau dah masuk waktu azan, mereka sholat di atas samin, makanya hitam-hitam kaningnya. Yang hitam-hitam kaningnya jadi ontoskannya ke lantai ya Pak kaningnya. Sholatnya jauh dia sujud. Tuh. Nah nanti tarik lagi. Tuh. Mangkilah hitam. Itu kan hitam bukti kita sujud di hadapan Allah. Karena kita sujud. Kiai saya almarhum 10 tahun saya bersama dia di Jakarta. Sepengetahuan saya, sekalipun tidak suah dia tinggal sholat tahajud, tidak aja hitam kaningnya. Barang sajadahnya lamut dan macam sajadah kita. Sama dengan arang kuali sajadahnya. Jadi sholat di atas samin sah, sholat di atas tanah sah, sholat di rampu umi sah, gitu be. Apa payahnya? Pakaiannya kan kena tanah bukan najis. Tapi ngatakan tanah najis, mana orangnya? Malah kalau kita kena jilatan asuk, ada yang suah dijilat asuk, atau kena air liur asuk. Cara membersihkannya 7 kali pakai air, salah satunya tanah. Cuma tanah yang bisa membersihkannya. Makanya sanak miara asuk. Ada yang suka miara asuk? Hei para ibu-ibu, bapak-bapak yang miara asuk, kalau kita miara asuk ada 2 dapat resikonya. Pertama kata Nabi, orang yang miara asuk dan masuk malaikat ke dalam rumahnya. Tapi yang tidak masuk cuma malaikat rahmat, malaikat Israel masuk. Jangan dikirim malaikat Israel pencabut nyawa tidak masuk.
Nyaman lah Pak Ustadz, malaikat an masuk itu biar masuk, biar an mati-mati. Kalau dah bosan hidup urut lapaskan. An iya malaikat Israel penyambut nyawa tetap masuk. Yang kedua, orang yang miara masuk itu dikurangi amalnya, pahalanya setiap hari sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud dia panjangnya 7 kilo. Bayangkan, setiap hari dikurangi pahalanya sebesar gunung Uhud, sedangkan amalnya sebesar binsul. Nak ke min tolen deh. Nah, jadi lapaskanlah aja asuk. Kalau kawan sebelah nak miara asuk ya terserah. Makanya tanah itu suci. Pakaiannya gimana Pak Ustadz? Kalau dirampok gatah, diume di tanah tadi ya, cukup kalau dia laki, kalau laki-laki cukup tutup sampai ke bawah lutut, tutup sampai ke atas pusat, sholat sah sholatnya. Karena aurat orang laki cuma pusat sampai lutut. Nah, tapi mau nak sembahyang berjamaah ke masjid usah nak gaya. Itu nak sembahyang berjamaah ke masjid lalu ngambil anduk pasar gulung-gulung, wah pagi ke masjid. Kemana Pak Haji? Maghrib berjamaah. Heran kami dengan Pak Haji ya Pak Ustadz. Ngapain deh? Dolok waktu belum pagi haji pakai katok pendek, itu balik dari pagi haji nak pakai katok lalu. Nggak ada perubahan dalam hidupnya ya. Jadi apalah lagi alasan lalu ninggalkan sholat bapak-bapak. Nih, bapak boleh meninggalkan sholat kalau ada salah satu dari yang 4 ini. Berapa? Bapak-bapak boleh meninggalkan sholat 5 waktu kalau ada salah satu dari yang 4 macam ini. Berapa macam? 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam-macam. Pertama, bapak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Pertama, bapak bukan Islam. Kurang kabeh. Kan boleh nyaring-nyaring soalnya. Kalau dia non muslim, bukan Islam, boleh dia naan sholat. La ikro, ini yang dapat saya Islam sebenarnya kan? Berarti wajib dia sholat. Yang kedua, boleh bapak naan sholat kalau belum dewasa, masih anak-anak. Tuh anak-anak tuh Pak belum wajib dia sholat. Kenapa? Akalnya belum sempurna. Makanya pongah-pongah aja deh. Barang akalnya belum sempurna. Wajarlah biar kacil pongah di masjid ya. Yang dan wajarnya dah tua pongah. Ya beuban masih cacak-cacak di sini. Entukan pakai ke tiang belaknya. Pertama, bukan Islam. Yang kedua, biak kacik. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, dia gile. Bapak yang daan mau agina sholat, gile lah isuk. Orang gile tidak wajib sholat kan? Mana ada kewajiban orang gile sholat? Yang keempat, boleh bapak tidak sholat kalau udah mati. Entahlah Pak Ustadz dah mati ke belum ke dia tuh, gampang, bawa ajak ke rumah sakit, masukkan ke ruang ICU, ICU. Saya si melihat you kamu, ICU saya melihat kamu. Betul ternyata namanya ICU ya. Saya si melihat you kamu, saya melihat kamu di ruang ICU. You can see me, I can see you, you can see me. Saya bisa melihat kau, kau tidak bisa melihat saya. Orang koma itu kan tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat dia. Itu. Nah, periksa di sini ada alat detektor nyawa. Kalau dia koma, bunyinya palan. Tit, 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 tit. Nah, itu dia koma. Kalau dia nak sadar, bunyinya makin cepat. Tit, 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 tit. Kalau dia mati, lurus garisnya. Tit. Bapak yang daan mau agi nak sholat, luruskanlah garisnya. Dah mati. Tapi kalau selama masih hidup, makanya kalau ada orang daan sholat, daan sembahyang tetangga kita, usah nak langsung buruk sangka. Lihat dulu 4 syarat itu.
Ngapilah tetangga kita tanggaan mau lalu dia nak semayang. Cek 4 IG. Oh, dia bukan Islam kalu. Pedame bukan nak Islam dak. KTP-nya kuliah Islam di. Oh, Islam tapi nak semayang, daan. Oh, mungkin belum dewasa. Pedok belum dewasa, dah 4 anaknya. Islam, anaknya 4, daan semayang, daan. Oh, mungkin gile. Di kalau gile dia. Kalau daan sholat berarti gile. Dia daan gile Pak Ustaz. Terus tetap juga anak-anak semayang. Nggak ada lagi alasan anak sholat. Makin dosanya luar biasa. Coba Pak, ada lagi nggak masih alasan nak ninggalkan semayang? Keraje tadi sambil keraje bisa sholat. Di laut bisa sholat, di atas kapal, di ume bisa sholat, di kantor lebih bisa lagi. Jadi apa lagi alasan? Nggak ada alasan untuk ninggalkan sholat kecuali malas. Mati betul jual. Tapi mun masih hidup kan jak malas intinya. Coba bapak ibu pagi ke Singapura, pagi ke Cina, pagi ke Jepang, pagi ke Malaysia, cari dokter yang bisa ngobati penyakit malas. Ada tak? Tapi saya punya doanya. Doa terhindar dari sifat malas. Mau ke saya ajari? Ini dia. Tapi saya tidak akan ulangnya 2 kali. Itu cuma sekali bacakan aja. Tapi insya Allah sekali bacakan bapak ibu langsung hafal. Siap? Ikuti saya, siap? Ini dia doa terhindar dari sifat malas. Allahumma baksekan. Iya di doanya. Rumah ayat. Dah hafal? Coba ulangi 1, 2, 3. Oh, pintar-pintar orang Sungai Rasau. Jadi kalau udah malas ya tidak ada cara lain, dipaksakan. Nabi Muhammad pertama kali nerima wahyu dipaksa dulu. Begitu turun wahyu, malaikat Jibril nurunkan ayat Iqra, kata malaikat Jibril, baca. Ma'ana biqari, aku dah tahu baca. Bacanya lagi, aku dah tahu baca. Baca. Dah ku padah